Berlatar di Korea, kisah diawali dengan memperlihatkan para tahanan penjara yang sedang mengadakan pertarungan adu tampar, di mana pertarungan ini dijadikan sebagai ajang pembuktian untuk menjadi yang terkuat di antara para tahanan di sana. Yang di situ kita akan diperkenalkan pada seorang pria bertubuh mungil bernama Hyun So, yang meskipun postur tubuhnya tidak sebesar tahanan lainnya, ia dengan sukarela mengikuti kegiatan tersebut. Yang meskipun ia mampu bertahan dari tamparan lawannya, Hyun So yang ingin menjadi orang terkuat di sana pun berbuat curang dengan melayangkan pukulan ke arah musuhnya, sehingga 주먹으로 쳤지 씨발로마. 고막 들어갑시다. 머리털 존나 없는 새끼야. alhasil si lawan yang tak terima diperlakukan curang pun mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Hyun So saat itu juga, di mana selain nekat dan berani, Hyun So ini rupanya cukup lincah untuk menghindari serangan para tahanan dan bahkan mampu melumpuhkan lawannya yang bertubuh besar. Untuk itu, tindakan Hyun So pun menarik perhatian seorang penguasa penjara yang bernama Jae-ho, di mana ia merupakan seorang gangster yang langsung mengambil alih kekuasaan saat pertama kali tiba di penjara, sehingga ia memiliki hak untuk mengontrol peredaran rokok yang menjadi sumber pendapatannya. Yang karena reputasinya tersebut, para tahanan di sana pun sangat menghormatinya sampai-sampai sipir penjara menjadi teman baiknya karena disuap, sehingga selnya memiliki fasilitas bintang 5, tidak seperti ruangan selnya para pencuri ayam tetangga. 담배 유통권은 여기서 아주 중요한 마귀 같은 깡패 새끼들끼리 갈라지듯이 쫙 갈라지는 것 채워서는 전용 식당으로 만들어버려. 개인 전화 갖고 다니는 거야. 공공연한 비밀. Singkat cerita, penjara pun kedatangan tahanan baru bernama Sung Han, di mana ia dikenal sebagai pausnya para kriminal, yang otomatis membuat kedudukan Jae-ho menjadi terancam dengan kehadirannya. Sehingga Jae-ho melakukan pendekatan dengan menawarkan kesepakatan berupa bagi hasil dari keuntungan peredaran rokok sebanyak 50-50. Namun bukannya kerjasama yang ia dapatkan, Jae-ho justru direndahkan oleh Sung Han di hadapan para tahanan yang lain. Yang karena Jae-ho menyatakan perang kepada Sung Han, ada seorang tahanan yang membisikkan kabar buruk kepada Sung Han. Sehingga dengan segera, Sung Han menemui kepala sipir untuk membebaskan anak buahnya. Jae-ho yang baru menyadari bahwa kekuasaannya telah runtuh pun menyinggung kepala sipir dengan mengungkit sogokan Sung Han yang lebih besar dari sogokannya, sehingga ia dihajar habis-habisan kemudian dimasukkan ke ruang isolasi. 장난해? 그 새끼한테 뭐보다 처먹었어. 나보다 더 많이 찔렀어. 이 새끼가 너 지금 뭐라 그래? 먹방으로 보내. Tak puas sampai di situ, Sung Han pun mengirimkan satu anak buahnya untuk menghabisi Jae-ho yang baru saja keluar dari ruang isolasi, di mana Hyun So yang berpapasan dengan si anak buah pun melihat sebilah pisau yang akan digunakan untuk menghabisi Jae-ho. Sehingga dengan gagah berani, Hyun So pun menghentikan aksi tersebut hingga berujung pada perkelahian dan ditangkap oleh sipir. Usai kejadian itu, Hyun So yang mengunjungi sel milik Jae-ho pun diberikan sepak rokok sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Yang di sini mereka mulai akrab dan mengatur sebuah rencana, yaitu mengabadikan beberapa foto yang menunjukkan penyelundupan rokok di dalam penjara. 교도소 내 담배 반인민 유통권으로. 아저씨. 너 지금 나 협박하는 거냐? Kepala sipir yang takut korupsinya terbongkar pun menghancurkan HP tersebut tanpa mengetahui jika filenya sudah tersebar ke publik. Yang karena diancam fotonya akan dikirimkan ke kejaksaan, kepala sipir pun mau tidak mau mengabulkan permintaan mereka, yaitu membawa Sung Han ke dapur bersama dengan satu anak buahnya yang diperintahkan untuk menghabisi Jae-ho. 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 내 입에서 누구 이름 나올 것 같아요? 제가 꼽았대. 자몽이.
Dalam interogasinya, Sung Han yang telah disekap pun disiram air panas dan ditanya siapa yang menyuruhnya. Yang di situ diketahui bahwa orang yang memerintahkan Sung Han untuk menghabisi Jae-ho adalah Byung Chul, yang merupakan atasan Jae-ho sendiri. Yang apabila Sung Han berhasil menghabisi Jae-ho, maka ia dijanjikan keuntungan sebesar 30% dari keuntungan bisnis haramnya. Yang karena tak percaya dengan omong kosong yang keluar dari mulut Sung Han, Jae-ho pun terus menyebor Sung Han dengan air panas hingga ia tewas. 설득력이 있다. 나 김성환이라고 협박을 하십니까? 날 보라니까. Dia bernama Byung Chul, seorang bos mafia yang berkedok pebisnis impor ikan laut dari Rusia, di mana ia sebenarnya menjalankan bisnis narkoboy yang diselundupkan melalui kotak penyimpanan ikan, sehingga gerak-geriknya sudah lama diawasi oleh pihak berwenang, yang kasusnya ditangani oleh seorang polwan bernama Insuk, di mana sang atasan lebih memilih kasus skandal artis dan meminta agar kasus Byung Chul segera ditutup. 밀수 주식회사라고 실로폰 해시씨 코카인까지. 그때 잡았어야죠. 이거 접고 실속 있는 걸로 가져와요. 연예인들 대마초. Beralih ke penjara di mana semenjak kepergian Sung Han kini kekuasaan kembali jatuh ke tangan Jae-ho, dan kita juga dapat melihat kedekatan Hyung-soo dan juga Jae-ho semakin akrab. Yang di sela menjalani masa tahanannya, Hyung-soo mendapatkan kabar bahwa ibunya tewas karena kecelakaan, sehingga ia ingin meminta izin 1 hari saja agar ia bisa mengurus pemakaman ibunda tercinta. Yang meskipun sudah memohon pada petugas, permintaannya tetap ditolak dan Hyung-soo pun hanya bisa menangis histeris di hadapan para sipir. Jae-ho yang turut prihatin pun mencoba untuk menenangkannya. Namun bukannya tenang, Hyun-soo justru malah menyerang Jae-ho hingga akhirnya mereka terlibat dalam perkelahian. Namun pada keesokan harinya, Hyun-soo mendapatkan izin dari kepala sipir untuk meninggalkan penjara untuk 1 hari. Yang mana hal itu merupakan hasil dari campur tangan Jae-ho yang berhasil menyuap kepala sipir agar memberikan izin kepada Hyun-soo. 너 오늘 외출이다. 양내 비용은 한재호가 다 지불했다. 가지고 너 그 귀유 심사도 빼달라고 으름장을. Saat kembali ke penjara, Hyun-soo pun disambut hangat oleh Jae-ho beserta anak buahnya. Yang setelah mendengar kisah hidup dari Hyun-soo, Jae-ho yang tergerak hatinya pun mengajak Hyun-soo bergabung dengan gengnya. Namun bukannya mendapat jawaban, Jae-ho malah dibuat terkejut saat Hyun-soo membuat pengakuan bahwa ia sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran. 저로 나랑 같이 한번 일해볼래? 그래 한번 하자. 내 밑으로 들어오란 얘기는 아니니까 너도 재밌겠지. 나 경찰이야. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Insuk yang menangani kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Byung Chul tidak memiliki bukti yang cukup untuk menangkap Byung Chul dan para anteknya, di mana ia kemudian mendapatkan informasi bahwa salah seorang anggota yaitu Jae-ho sedang mendekam di penjara, sehingga muncul sebuah ide untuk mengirimkan mata-mata untuk mengorek semua informasi yang kelak akan dijadikan bukti dalam penangkapan Byung Chul. Hyun-soo sendiri awalnya menolak karena harus menjaga ibunya yang sakit dan hidup sendirian. Namun karena Insuk berjanji akan mencarikan donor yang tepat dan biaya rumah sakitnya, maka Hyun-soo pun setuju untuk melakukannya. 엄마가 진짜 아파요. 무지막지 내 아파요. 훈련 점수 1300 넘은 인간이. 아니 안 해요. 어머니 신장 구해줄게. 맞는 신장 찾을 때까지 투석비는 우리 줘. 어떡할래? Namun rupanya kejadian tak terduga yang membuat sang ibunda tewas membuat Hyun-soo sadar bahwa demi sebuah ambisi untuk menangkap gembong narkoboy, Insuk melupakan sisi kemanusiaan sampai-sampai tak mengizinkan Hyun-soo untuk melakukan upacara pemakaman untuk ibunya, di mana hatinya tersentuh tatkala mengetahui Jae-ho yang notabene-nya seorang penjahat bersedia mengorbankan materinya hanya untuk memberikan kesempatan kepada Hyun-soo agar bisa berbakti kepada orang tuanya. 까발려 버릴 테니까 알아서 해요. 여기서 네 기록 삭제하면 넌 그냥 전과자야. 어떻게 나한테 이러냐.
Dan Anda akan dibuat terkejut saat mengetahui jika musibah yang dialami ibunda Yunso adalah ulah Jae-ho dan anak buahnya, di mana hal itu sengaja ia lakukan untuk merekrut Yunso agar menjadi bagian dari gengnya. 딱 건졌잖아. 봐봐. 그러니까 네가 이 꼬마애는 안 해. 이 옆에 새끼는 내가 밖에서 봤거든. 내 쪽으로 한번 감아볼게. 나 경찰이야. 멍청한 새끼가 지 입으로 얘기했다며. 그런 거야. Singkat cerita, Jae-ho yang bebas dari penjara pun menceritakan keberhasilannya merekrut Yunso, di mana Byung-gap yang merupakan salah satu atasan sekaligus keponakan dari Byung-chul pun meragukan keputusan itu karena dinilai sangat beresiko bagi kelangsungan hidup geng mereka. Namun Jae-ho yakin dengan adanya momen ia menolong Hyun-so saat sedang terpuruk akan membuat Hyun-so setia dan tidak akan berkhianat kepadanya. 여긴 좀 아까운 애라. 나 경찰이야. 나 형 더 이상 속이면 안 될 것 같아. Tiba di hari pembebasan, Hyun-so disambut oleh Jae-ho yang membawa serta anak buahnya. Namun karena masih dianggap berbahaya, Byung-gap sengaja membuat perkara dengan mengintimidasi Hyun-so dan mengajaknya berkelahi. Namun Hyun-so yang cerdas mampu mengendalikan situasi yang mengakibatkan Byung-gap mendapatkan pelajaran. 술 처드실 때 오줌 못 거리던 네 애비처럼. Byung-chul sendiri rupanya diam-diam memiliki kekhawatiran bahwa ia akan dikhianati oleh Jae-ho yang semakin hari sikapnya semakin sulit dikendalikan. Sehingga alasan itulah yang membuat Byung-chul ingin menghabisi Jae-ho dengan mengutus Sung-han untuk membunuhnya. Namun karena Sung-han tewas secara tiba-tiba, hal itu membuat Byung-chul overthinking jika Jae-ho akan mencari kesempatan untuk membalaskan dendam kepadanya. 길에서 떨고 있는 불쌍한 똥개 새끼. 이젠 제법 털에 인기도 나고 살도 붙더라고. 꼬리를 잘 안 흔들어. 지가 개새끼인 걸 모르는 거야. 놔뒀다간 언젠간 물기도 있어. Beralih ke Jae-ho yang memberikan misi pertama kepada Hyun-so, yaitu misi untuk bernegosiasi dengan Dae-hyun yang merupakan seorang penjahat pelabuhan dan bea cukai, yang karena menolak untuk melakukan kesepakatan sehingga... 회장님께서 마지막으로 제안드리는 거 아이고 이거 왜 이러시나 진짜. 액수 확인하시면 저한테 절하실 겁니다. Meskipun kewalahan, namun berkat bantuan Jae-ho yang datang bersama anak buahnya, Hyun-so pun akhirnya berhasil melumpuhkan Dae-hyun, di mana Hyun-so yang menyadari kalau jam tangan yang ia gunakan selama ini merupakan alat penyadap dari pihak kepolisian pun menggunakan jam tangan itu untuk memukul Dae-hyun hingga jam itu rusak dan menewaskan Dae-hyun. Sehingga Hyun-so yang berhasil mendapatkan barang rampasan pun mendapatkan pujian dari Byung-chul. 수고했어. 아리사야 지금 이거 재밌었다고 하는 거야? Malam harinya, Jae-ho dan Hyun-so pun mengunjungi sebuah klub malam untuk berbisnis dengan orang Rusia, di mana Hyun-so yang menunggu di luar pun mendapatkan pesan dari rekannya di kepolisian untuk bertemu dengannya di luar. Yang di situ Hyun-so kembali diberikan arloji untuk menggantikan yang rusak sebelumnya. Yang karena kedapatan oleh Jae-ho, Hyun-so pun memukul rekannya agar dapat terhindar dari kecurigaan. Namun Jae-ho yang tak percaya begitu saja pun akhirnya menggeledah Hyun-so untuk memastikan tidak adanya penyadap di tubuhnya. 미친 새끼야. 아이고. 아무리 제가 일부러 보려고 별로 빠지. 형. 씨발 니가 봐. 씨발 새끼야. Jae-ho pun membawa Hyun-so mengunjungi sebuah tempat yang tepatnya tempat di mana ia memulai usaha bisnis haramnya. Yang di situ ia menceritakan bahwa dirinya sudah mengalami berbagai macam pengkhianatan yang dilakukan oleh orang bahkan oleh atasannya sendiri. Sehingga hal itulah yang membuatnya sangat berhati-hati dalam mempercayai seseorang. Di mana Hyun-so bukannya memohon agar dipercaya, ia justru mempercayai Jae-ho walau apapun yang terjadi. 내가 누굴 믿는 게 절대 나 믿으라고 강요 안 할게. 근데 나는 형 믿어요. Esok harinya, Byung-chul berencana melakukan transaksi narkoboy jenis baru dengan Rusia, di mana ia bertujuan untuk mengembangkan bisnis ini hingga tersebar ke seluruh Korea. Namun karena beresiko akan menarik perhatian pihak kepolisian, maka ditugaskanlah Jae-ho untuk menanganinya. 내가 첫
팀장 그 안키 같은 년이 냄새만. 방법이 다 있습니다. Beralih ke Hyunso yang sedang mengunjungi makam ibundanya, di mana ia tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke suatu tempat, yang di situ ia diinterogasi mengenai Jae-ho, dan bahkan disiram bensin sebagai upaya agar ia membocorkan informasi. Namun hal itu rupanya merupakan siasat In-suk untuk menguji kesetiaan Hyunso, apakah masih berada di pihaknya. Yang meskipun kesal dengan perlakuan In-suk, Hyunso tetap membocorkan informasi tentang transaksi 50 kg narkoba dengan Rusia, dan sebagai gantinya, Hyunso mempertanyakan progres penyidikan In-suk terkait kematian ibunya, yang meskipun In-suk mengetahui pelaku sebenarnya, In-suk tetap tutup mulut demi ambisinya mengungkap kedok Byung-chul. 우리 엄마 친새끼는 아직도 안 잡혔어요? 시간이 좀 걸려도 뺑소니 사건은 거의 대부분 좀만 더 기다려보자. 조현수한테도 알려야죠. 죽은 사람이 살아서 돌아오는데? 일을 맡겨도 이렇게까지 하는 건 좀 아까워. 똑똑히 들어. 잘못이 드러나기 전까진 아무도 잘못한 게 아니야. 어설픈 죄책감 같은 건 애초에 안 그러면 스스로 망가질 뿐이니. Singkat cerita, In-suk yang tengah berolahraga mendapatkan dokumen rahasia terkait transaksi yang akan dilakukan dengan pihak Rusia. Sehingga pada malam harinya, ketika para petinggi sudah berkumpul dan bertemu antara satu dengan yang lain, tiba-tiba... 안녕 얘들아. 무릎 안 꿇고 이 씨발놈들아. Dengan percaya diri, In-suk membuka barang bukti di hadapannya, yang di situ ia tidak menemukan satupun bukti yang dapat menjerumuskan Byung-chul ke dalam penjara, di mana Hyunso rupanya memberikan informasi palsu kepada In-suk, yang dinilai telah gagal melindungi ibundanya, sehingga hal itu membuat Hyunso tak lagi percaya kepada pihak kepolisian. 뱃사람들이 배에서 많이 외로워. 아, 걔가 Setelah terbebas dari tuduhan, Byung-chul dan relasi bisnisnya pun melanjutkan transaksi haram mereka, di mana setelah menghitung uangnya, Byung-chul memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa barang yang ternyata disembunyikan di laut dan dijaga oleh Hyunso, yang ketika transaksi selesai dilakukan, tiba-tiba... 죄송합니다. Untuk menghindari kecurigaan, Hyunso pun meminta Jae-ho untuk melukainya. Sementara In-suk yang sudah mengetahui jika Hyunso berkhianat kepadanya pun menunjukkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik kematian ibunya yang dilakukan oleh orang suruhan Jae-ho. Sehingga kenyataan tersebut membuat Hyunso kembali berpihak pada kepolisian. 많이 보던 얼굴이지. Beralih ke Jae-ho yang sedang merayakan keberhasilannya untuk menjadi pemimpin bersama anak buahnya. Yang di situ Jae-ho menerima kabar dari Hyunso yang menginformasikan bahwa polisi akan melakukan investigasi akibat dari salah seorang anggota geng yang mengetahui identitas Hyunso dan membocorkannya. Yang karena geng mereka akan digeledah, sehingga Hyunso mengajaknya untuk bertemu dan pergi bersama-sama meninggalkan kota. 이렇게 빨리 연락해도 돼? 누가 나 찌른 것 같아. 내가 이따가 시간 남길 테니까 우리 보던 데서 봐요. 그래, 이따 보자. 지원 요청해야 되지 않아요? 한 3명 정도요. 근데 한재호가 Jae-ho yang sudah terhasut oleh politik adu domba yang diberikan Hyunso pun memanggil Byung-gap yang merupakan orang yang memberikan informasi penyamaran Hyunso kepadanya. Yang di situ Byung-gap dihajar habis-habisan hingga akhirnya meregang nyawa. 개새끼를 Beralih ke Hyunso yang sudah dipasangi penyadap dan bersiap di lokasi pertemuan dengan diawasi In-suk dan anak buahnya, di mana Jae-ho yang baru saja tiba menyadari jebakan tersebut dan tetap masuk bertemu Hyunso. Yang di situ Jae-ho mengakui bahwa ia adalah orang yang mencelakai ibunda Hyunso sambil menodongkan senjatanya. Namun karena anak buah In-suk kedapatan memasuki gedung, Jae-ho pun menembakkan senjatanya hingga berhasil menghabisi mereka semua.
한재호 어딨어? 진짜 돼지고 싶네? 닥쳐라 이 개새. 지금 나 안 죽이면 네가 죽어. Karena berempati terhadap Yunso, akhirnya Jae-ho pun melepaskan Yunso dan pergi meninggalkannya. Namun naas bagi Jae-ho, di mana ia harus mengagoler ditabrak oleh In-suk, sementara In-suk sendiri juga tewas di tangan Hyunso. Setelah itu Hyunso pun memastikan bahwa Jae-ho segera menyusul In-suk ke alam baka, yang setelah menghabisi semua orang yang memanfaatkannya, tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.